Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada para hadirin, para sesepuh sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi kita kesempatan, telah memberi kita waktu, sehingga dalam kesempatan malam ini, dalam kesempatan waktu malam minggu ini, kita masih diberi hidayah, diberi kenikmatan hadir dalam acara Istighosah Kubro dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mempunyai syafaat, sahibus syafaat, sahib khairul anam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah khususnya. Mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua diaku umat dan akhirnya mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam pengajian Al-Hikam, ilmu rasa, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, banyak sekali jalan untuk menuju syariatnya, itu banyak banget. Seperti halnya di dalam kata-kata Syekh Ibnu Athaillah yang kemarin, yang bab ke-8, yang bab ke-7, la yusakikan naka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanahu li alla yakuna dalika qadhan fi basiratika wa ihmadal linuri sariratika. Dalam bab 7 Syekh Ibnu Athaillah membimbing kita bahwa kita janganlah ragu akan janjinya Allah. Setiap berdoa itu pasti ijabah, itu enggak boleh ragu. Tapi kapan waktunya, itu Allah yang menentukan. Li alla yakuna dalika, ketika kita ragu akan janji Allah, ragu bahwa doa kita itu belum tentu ijabah. Lah, di situ qadhan fi basiratika wa ihmadal linuri sariratika. Itu nyacat itu ngurangi mata batin, mata hati. Wa ihmadal linuri sariratika, lan nyesrap nur batiniyah. Jadi kalau kita ragu bahwa janji Allah itu belum tentu terjadi, itu bisa membuat hati kita itu buram, hati kita itu buram atau gelap. Makanya dengan apa yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah dalam bab 7 itu, utawi hikmah ke-7,
kita harus yakin bahwa kita minta ke Allah, kita berdoa ke Allah pasti ijabah. Itu enggak usah ragu. Tidak ijabah langsung itu pasti ketemu anak-anaknya, itu pasti. Dan selanjutnya yaitu bab ke-8. Bab ke-8. Idza fataha laka wijhatam minat ta'arrufi fala tubali ma'aha angkol la'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayata'arrufa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal amalu anta muhdiha ilaihi wa aina ma yuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Ini targetnya agak susah, jadi banyak double target di hikmah yang ke-8 ini. Idza fataha arekalane buka sapa Allah laka marang sira wijatan ing arah-arahan nyatane minat ta'arrufi saking makrifat billah pala tubali moko aja merduli ake sapa sira maha sumertane wijah mau arah-arahan angkola lamun setitik apa amal luka amal sira fa innahu moko sak temene Allah iku ma fatahaha orang buka sama Allah ing wijah ing arah-arahan kowe mau laka maring sira illa angin kejaba buka wa huwa hale utawine Allah iku yuridu kersa sapa Allah ayat arrofa ing yen to mudi-mudi weruh sapa Allah ilaika marang sira alam ta'lam ana to ora ngerti sapa sira anna ta'arrufa ing yen temen setuhune makrifat wa ya ta'arruf iku muriduhu utawi gone tumekane ta'arruf iku alaika ing atase sira wal amalu utawi pirang-pirang amal iku anta utawi sira iku muhdiha dia ing amal mau ilahi maring Allah wa ina lan orang nanti ma utawi barang yudi aweh dia utawi dia ilahi maring Allah maring barang wa utawi ma iku muridu gone tumekane Allah iku alaika ing atase sira. Ketika Allah membuka wajah, membuka pengenalan, utawi ketika kita mencapai tahap kemakrifatan, fala tubali maha, maka jangan memperdulikan yang lain. Jangan memperdulikan yang lain meskipun angkol amaluka, meskipun amal kamu itu sedikit. Nah, ketika seseorang itu ditakdirkan Allah, dikasih kemakrifatan, sedangkan dia merasa bahwa amalnya itu dikit, nggak banyak, ibaratkan sholat aja jarang, ibadah aja jarang, amal aja jarang. Tapi ketika itu Allah memberi kemakrifatan pada orang tersebut, itu fala tubali maha. Jangan memperdulikan amal kamu yang sedikit, angkola amaluka. Jangan memperdulikan amalnya sedikit. Innahu ma fataha laka. Sesungguhnya Allah itu membuka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Itu dikarenakan
Allah itu menghendaki. Jadi bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya. Nah, ini ngaji tua itu kayak gini. Jadi ngaji tua itu nggak peduli amal, nggak peduli ibadahnya, tapi ketika Allah menghendaki bahwa seseorang itu makrifat, itu bukan karena amalnya, tapi karena Allah menghendaki. Makanya ketika kita sudah tua atau merasa kita itu dulunya nggak ngaji, nggak mondok, nggak bisa baca kitab kuning, itu jangan ragu di situ itu. Jangan ada rasa bahwa kita itu nggak bisa ke tahap makrifat. Babakan hati itu bukan babakan akal. Jadi kalau babakan hati itu nggak peduli umur, nggak peduli pintarnya seseorang, nggak peduli orang itu ahli kitab, ahli nahwu, ahli sorof, atau hafal Al-Quran dan sebagainya. Makanya jangan minder dulu bahwa merasa kita nggak bisa ngaji kitab kuning atau nggak pernah mondok. Pada akhirnya kita ibadah doang, terus nggak ada pikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi intinya itu ngikut aja imam, itu jangan kayak gitu. Jadi kita itu ilmu rasa itu nggak peduli usia tua atau usia muda. Babakan hati itu nggak memperdulikan umur, nggak memperdulikan babakan amal. Ya semua itu takdirnya Allah. Allah yang menghendaki bahwa seseorang ditakdirkan makrifat, itu pasti bisa makrifat. Belum tentu itu seorang kiai itu makrifat, itu belum tentu. Meskipun kitab hafal semua, Quran hafal semua, nahwu sorof gledek. Nah, kalau istilah pondok itu nyampe dol bolak balik. Nah, itu istilah di pondok. Kalau ngapalin alfiyah itu biasanya itu dari atas barisan samping sampai ke bawah, nanti dari barisan ke samping kiri lagi sampai ke bawah, sampai yang ke bawah sampai ke atas. Itu namanya dol kalau di pondok yang besar kayak gitu. Nah, itu nggak bisa menjamin bahwa orang tersebut itu sudah mendekati kemakrifatan. Makanya kemakrifatan itu jatah. Jadi Allah menghendaki seseorang itu makrifat, bahkan seandainya orang itu nggak ahlinya ibadah, itu aja bisa. Jadi jangan ragu di situ, itu jangan ragu dulu. Oh, aku nggak pernah mondok, nggak bisa ngaji. Nah, itu. Jadi kalau masalah syariat, derajat antara kiai sama orang awam itu memang ada batasannya. Itu secara syariat. Ahli ilmu syariat, kiai, itu ada batasannya sama orang awam. Tapi bagi orang yang ahli rasa, ilmu hakikat makrifat, itu tanpa batas sama sekali. Tanpa batas sama sekali. Jadi jangan ragu kita mendalami hakikat, yakin bahwa suatu saat perjuangan kita itu bahkan menemukan hasil. Hasilnya apa? Ya makrifatullah. Nah, tanda kemakrifatan indah fatahalaka wijhatam minat ta'arrufi. Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, ini agak bertentangan sama
syariat. Syariat itu nggak boleh mencari siapa itu sejatinya Allah. Itu nggak boleh. Intinya kita itu harus yakin bahwa Allah itu penguasa segalanya. Nah, tapi dibalik lagi, di dalam hakikat kita itu harus mencari siapa sejatinya Allah. Wujudnya Allah itu mana? Wujudnya Allah itu yang gimana? Allah itu di mana? Itu harus dicari. Jadi kita setelah mendalami hakikat, mendalami ilmu tasawuf, kita itu harus mencari siapa sejatinya yang kita sembah. Siapa sejatinya itu Allah. Ketika Allah sudah memperkenalkan diri kepada kita, memperkenalkan diri itu yang dinamakan tawadjuh, berhadapan-hadapan kepada Allah. Lah, fala tubali maha, maka jangan memperdulikan sekelilingnya. Ingkola angkola maluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Meskipun amal kita sedikit, itu jangan diperdulikan. Dan sebaliknya, ketika kita diberi Allah kemakrifatan, itu jangan merasa bahwa kemakrifatan tersebut itu disebabkan karena amal kita, karena wiridan kita. Jadi jangan merasa, wah aku makrifat karena wiridan bismillahirrahmanirrahim. Nah kayak gitu, itu sifat manusia itu susah. Kadang juga saya sendiri itu terbawa suasana merasa. Nah, merasa itu berarti nafsu. Nah, tapi kalau rasa itu hati. Tapi kalau kita merasa bahwa tanpa kita itu kayak gini. Nah, itu nafsu berarti. Itu saya juga biasanya terbawa suasana di situ. Padahal sejatinya itu karena Allah. Memang secara syariat karena sayanya. Tapi di dalam hakikat merasa itu nggak boleh. Jadi kita itu jangan sampai merasa. Soalnya merasa itu nafsu, merasa apa aja itu nggak boleh. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu 'alaika. Alam ta'lam ana ta orang ngerti sapa sira anna ta'arrufa temen setuhune ta'arruf utawi makrifat kuwi mau huwa ya ta'arruf iku mauridu utawi gone tumekane ta'arruf iku 'alaika ing atase sira. Perlu diketahui bahwa orang makrifat itu karena kehendak Allah. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Sedangkan amal kita, ibadah kita, apa yang kita lakukan kepada Allah itu cuma sebagai hadiah, muhdiha ilaihi, sebagai hadiah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi, dan di mana hadiahnya kepada Allah. Dan adapun hadiah tersebut kita berikan kepada Allah karena Allah itu sudah huwa muriduhu 'alaika, karena kita sudah diberi karunia ke Allah. Ketika kita berbuat baik kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, istighosah kepada Allah, nah kita itu jangan merasa amal tersebut itu menjadi hak kita, milik kita. Ketahuilah bahwa wal a'malu anta muhdiya ilaihi,
ketahuilah bahwa amal tersebut itu cuma hadiah buat Allah. Dan adapun hadiah buat Allah tersebut karena Allah telah memberi kita karunia, kelebihan. Ketika kita amal kepada Allah, ketika kita sedekah, ketika kita zikir kepada Allah, kita telah diberi kekuatan untuk zikir. Ibaratkan kita zikir ke Allah, alhamdulillah diberi kesehatan. Nah, karena diberi kesehatan, kita itu punya kewajiban zikir ke Allah. Jadi zikir ke Allah itu hadiah ke Allah. Ketika kita diberi amal, ketika kita amal kepada orang lain, ibaratkan ketika kita amal buat majelis atau buat masjid dan sebagainya, itu juga dikarenakan Allah itu telah memberi kita kelebihan harta, sehingga kita punya kewajiban amal. Amal tersebut menjadi hadiah kita buat Allah. Ya, jadi amal-amal yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan itu jangan dikira, jangan dikira amal-amal atau ibadah atau zikir dan sebagainya itu jangan dikira bisa menjadi timbal balik kemakrifatan. Jadi enggak, sangat jauh. Ketika kita berbuat baik ke Allah, itu karena Allah memberi kita kebaikan. Ketika kita amal sedekah, itu karena kita diberi kelebihan ke Allah, makanya kita dikasih kewajiban amal. Nah, itu sebagai hadiah ke Allah. Jadi amal-amal semuanya amal itu nggak bisa menentukan bahwa kita itu ma'rifatullah, dikarenakan amal kita. Soalnya alam ta'lam anna ta'arrufa wa muridu alaika. Disebabkan kemakrifatan itu bukan disebabkan apapun, tapi disebabkan karena kehendak Allah. Allah menghendaki bahwa seseorang itu makrifat. Seperti halnya di atas, idza fatahalaka wijhatam minat ta'arrufi fala tubali ma'aha angkol amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrufa ilaika. Jadi dengan usia kita yang sudah nggak muda lagi, ya, tapi kan biasanya itu orang itu nggak merasa tua, nggak muda lagi tapi nggak ada yang merasa tua. Itu aku juga ngerasain. Itu ibaratkan itu bagi usia di bawahku jauh, anak-anakku itu melihat itu pasti udah tua, tinggal ibadah-ibadah, nggak usah aneh-aneh. Lah kan kayak gitu. Tapi saya merasa sendiri bahwa saya itu masih muda. Jadi rasanya itu masih muda terus, nggak ada tua-tuanya. Jadi orang itu yang merasa tua itu sangat jarang. Makanya dengan usia yang sangat udah nggak muda lagi, makanya dengan belajar ilmu tasawuf rasa itu kita harus dalami supaya kita itu bisa menuju ke ma'rifatullah. Nah, meskipun pada dasarnya semua itu sudah menjadi takdirnya Allah, jatahnya Allah, tapi setidaknya ikhtiar itu wajib. Masalah nanti itu makrifat atau enggaknya, itu finishnya di Allah. Semuanya kehendak Allah. Tapi Allah itu nggak mungkin, ibaratkan nggak mungkin ada sebab, itu pasti ada musabab.
Jadi kalau kita dikasih kemakrifatan, itu pasti ada musababnya, itu pasti. Tapi jangan jadikan musabab tersebut patokan bahwa kita makrifat itu dikarenakan musababnya, dikarenakan karena amalnya atau tirakatnya atau puasanya. Itu banyak kemungkinan kemakrifatan itu bukan cuma bagi kiai. Itu kiai itu pinter di akal. Masalah hati itu sama aja. Masalah hati itu semua orang itu sama aja. Masalah akal ya, dia tahu bahwa yang ini itu nggak boleh, ini dosa, ini haram, ini makruh dan sebagainya. Tapi masalah hati itu tergantung orangnya, tergantung orangnya. Makanya di dalam ilmu hakikat itu nggak memandang usia, nggak memandang pinter atau enggaknya, intinya temen atau enggaknya, dan alhasil semuanya itu kehendak Allah, bukan karena kita pintar atau karena kita itu kiai ma'rifat. Itu belum tentu. Ibaratkan nanti itu, ibaratkan saya yang ma'rifat dulu, ibaratkan itu belum tentu. Bisa jadi yang nggak disangka-sangka itu dulu itu pernah kejadian di Kediri. Ya, Kediri itu dia itu seorang tukang beca. Orang tukang beca nggak pernah ngibadah, dan pada akhirnya dia ibadah tapi cuma sebentar. Lah, ninggal itu sekarang makamnya itu jadi wali. Soalnya yang nyolatin, yang jemput makam takziahnya itu, maksudnya mayatnya itu para kiai sepuh-sepuh Jawa Timur. Nah, itu teman-temannya juga bingung. Ini orang, ini yang layak kok kiai-kiai besar. Ini orang yang layak kok orang berjubah-jubah semua. Itu bingung. Padahal kalau dipikir-pikir, ibadah juga kayaknya itu sih ya sekali dua kali ini orang. Tapi kan bukan berarti ibadah itu harus dilihat-lihatin orang atau ngasih dikasih tahu orang aku udah sholat. Itu nggak perlu itu. Jadi cukup diri sendiri yang tahu. Mau dikatain orang apa aja itu terserah. Nah, tapi pada saat dia meninggal itu yang ziarah, yang jemput ke makamnya, terus yang takziah itu kiai-kiai besar semua. Bahkan itu teman-temannya tukang beca itu nggak ada yang kenal. Ini siapa yang datang itu nggak ada yang kenal. Pada akhirnya makam tersebut itu banyak yang ziarah sekarang itu di Kediri kota. Itu banyak yang ziarah bahwa seorang tukang beca itu menjadi waliullah. Jadi puncak-puncaknya ilmu makrifat atau istilahnya sorga itu sebenarnya itu ma'rifatullah. Sorga itu sebenarnya ma'rifatullah. Jadi kok enggak kemana-mana. Jadi sorga itu bagi orang hakikat itu ma'rifatullah. Ketika kita sudah masuk ke tahap ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, itu nikmatnya itu ya sorga itu. Ini sorga itu ya ma'rifatullah itu bagi hakikat. Tapi kalau bagi syariat itu beda lagi. Jadi kalau kita sudah mendalami hakikat, apalagi sudah nyampe ke sifat ma'rifat, insya Allah kita akan merasakan kenikmatan bahkan sebelum kita meninggal.
Jadi nggak perlu harus meninggal dulu, kita baru menemukan surga. Ketika kita masih hidup aja, mutu qabla anta mutu, jadi kita itu hidup tapi keadaan mati, itu udah menemukan surga. Ya kayak gitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat barokah fid wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.